Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. I'dalu ma khalaqta bil qalbi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum illa muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan rahmat yang kita terima, yang kita nikmati, yang kita raih, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah, mengagungkan nama Allah yang telah memberikan kita kehidupan sampai sekarang ini. Dan marilah kita selalu bersyukur atas apa yang kita peroleh, atas sesuatu yang kita dapatkan, atas sesuatu yang kita nikmati. Tidak lain yang diberikan Allah kepada kita, dan mungkin kita termasuk manusia pilihan Allah untuk mendapatkan sesuatu itu. Dan marilah kita selalu tingkatkan syukur kita dengan kehidupan yang kita rasakan pada saat hari ini.
di waktu ini kita basahi lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mengagungkan nama Allah dan selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Dan marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, menjalankan segala apa yang telah menjadi perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang telah menjadi ketentuan Allah. Semoga kehidupan yang kita lalui, kita nikmati, yang hanya sementara, dapat mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Selawat serta salam marilah sama-sama kita haturkan, kita sampaikan dan selalu berselawat kepada sosok manusia ciptaan Allah yang mungkin sudah dan pasti dijamin oleh Allah baik akhlaknya, tingkah lakunya, perangainya, dan sosialisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan naungan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di waktu yang baik ini, di waktu yang singkat ini, kita berupaya menumbuhkan rasa kehidupan karena Allah Subhanahu wa taala, di mana kehidupan kita niatkan hanya kembali kepada Allah dengan bekal yang banyak. Alhamdulillah, dalam kesempatan siang hari ini khatib mengaturkan terima kasih banyak atas langkah kaki saudara-saudara sekalian untuk melangkahkan kaki menunaikan salat Jumat berjamaah. Pada siang hari ini khatib ingin mengambil judul I'tibadur Rasulullah. Kita harus selalu beriktibar kepada Rasulullah, yang mana kehidupan Rasulullah harus kita ketahui, baik dari biografinya, kehidupannya, cara tata hidupnya, bahkan cara bermasyarakatnya. Kita wajib untuk mengetahui, baik senang maupun susah. Belum lama ini alhamdulillah kita sudah masuk di penghujung bulan, di pekan terakhir, di Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan yang kita niatkan, yang kita dawamkan dalam diri kita, Allah memberikan kemudahan untuk mengabulkan. Sidang Jumat rahimakumullah, kita tahu bahwa kehidupan yang kita arungi, yang kita nikmati di masa-masa ini hanyalah sementara. Tidak ada kekekalan abadi kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita beriktibar kepada Rasulullah, selalu menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Semoga yang kita lakukan semuanya mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua apa yang dilakukan Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam kita peroleh.
Bahkan ada fase-fase yang harus kita lalui. Di bulan Rabiul Awal banyak sekali masjid-masjid, musalla-musalla mengagungkan, mengingatkan kita atas lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan agar kita selalu menjadi pengikut Rasulullah sampai nanti di yaumil akhir? Yang pertama, sabiquna awwal an-niyatu i'tibar. Berniat kita untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan atau yang diajarkan Rasulullah kepada kita, sunnah-sunnahnya yang diajarkan kepada kita, walaupun dalam pelaksanaannya kita masih mendapatkan kekurangan dalam diri kita. Yang harus kita lihatkan adalah niat. Kokohkan niat dalam diri, kokohkan niat dalam diri kita. Karena kalau kita tidak niatkan untuk selalu beristiqamah, beriktibar kepada Rasulullah, menjaga apa yang sudah menjadi sunnah-sunnahnya, menjaga apa yang sudah menjadi tabiat-tabiat yang diberikan kepada Rasulullah dan diajarkan kepada kita, sesuatu yang kita miliki, yang akan kita raih, kalau kita tidak niatkan dalam diri kita, itu perlu proses yang panjang. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Niat yang pertama, mengenang bagaimana Rasulullah SAW memberikan pembelajaran kepada kita dari sifatnya, kehidupannya. Itu yang harus kita ambil. Walaupun dalam keadaan sekarang ada yang mengatakan, Ustaz, itu dulu zaman Rasulullah, sekarang zamannya kontemporer. Tidak ada salahnya, asalkan kita berniat dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat yang harus kita dawamkan dalam diri kita. Tanpa niat, tanpa sesuatu yang kita niatkan, itu akan sia-sia. Dan harus diingat, niat tidak hanya berniat untuk melakukan hari ini kita dapatkan, tanpa dikhususkan, tanpa diingatkan, atau tanpa mengingat niat karena Allah untuk mencari dan menerima apa yang kita miliki. Apapun yang kita lakukan, yang kita miliki, itu berdasarkan niat yang kita dawamkan dalam diri kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita, karena dengan niat sekecil apapun, seberat apapun, kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah menjadi kenyataan dan menjadi ringan. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan agar kita selalu beristiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang kedua adalah melakukan, menggerakkan dengan keikhlasan tanpa ada keraguan di dalam diri kita. Ingat, keraguan boleh kita miliki, keraguan boleh kita rasakan, tetapi keraguan itu harus kita lebih mengecilkan apa yang tidak akan mungkin terjadi. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan keikhlasan, apapun yang kita lakukan, beban, tantangan, ujian, pasti akan kita lalui dengan rasa bangga dan rasa senang karena Allah.
Terkadang manusia hanya di mulutnya saja ikhlas, tetapi dalam dirinya, dalam hatinya menggerutu. Ikhlas di luar, di dalamnya tidak ikhlas. Ini yang bahaya. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, maka kita harus ikhlas apa yang sudah menjadi tuntunan, baik tuntunan yang wajib maupun sunnah-sunnah yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, maka kita kerjakan dengan ikhlas. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi uswah, tauladan bagi anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita. Yang harus kita lakukan adalah melakukan perbaikan diri. Mungkin selama kita hidup tak terasa atau tak sengaja sifat kesombongan, keangkuhan, kedengkian hadir dalam diri kita, maka harus kita perbaiki. Karena sesuatu tidak diperbaiki, maka akan menjadi dan menjadi sesuatu yang dapat mengunci diri kita. Hanya kita yang bisa merubah niat karena Allah untuk memperbaiki diri, maka harus kita bekerja keras untuk melakukan perbaikan diri. Tak perlu malu, karena memperbaiki diri itu memang susah. Terkadang kita di masyarakat atau di halayak banyak kita sudah dicap, sudah divonis orang yang begini dan begitu. Tapi Allah tidak. Allah memberikan yang terbaik, dan Allah menerima yang menjadi taubat bagi para hambanya untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, wahai saudara, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di dalam momentum kesempatan yang baik ini di Rabiul Awal, mari sama-sama kita dawamkan dalam diri kita. Yuk bersama-sama dengan ikhlas, agar diri kita menjadi insan-insan atau hamba-hamba Allah yang menjadi hamba yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah saatnya. Tidak ada kata terlambat. Inilah waktunya untuk mendapatkan keberkahan melalui contoh-contoh suri teladan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Semoga apa yang kita lakukan, yang kita iktibar kepada Rasulullah, akan menjadikan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa nafa'iyya bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd. Di sidang Jumat yang kedua ini, marilah sama-sama kita bangkitkan hamasah kita, saqafah kita tentang peradaban-peradaban yang telah diajarkan kepada kita oleh orang-orang atau termasuk manusia-manusia yang terpilih oleh Allah. Kita jadikan sebagai biografi kita, sebagai kamus kita untuk mengarungi
kehidupan agar kita tidak tergelincir dalam menjalankan kehidupan, roda kehidupan, bahkan roda kemahligayaan dunia dan kemahlian akhir. Mudah-mudahan yang kita lakukan, mari sama-sama ikhlaskan dan niatkan karena Allah, dan jadikan perbuatan-perbuatan kita itu adalah benar di mata Allah, dan Allah akan selalu memberikan kebenaran pada apa yang telah dikehendaki. Manusia hanya bisa berusaha. Manusia hanya bisa berusaha dan berikhtiar. Penentuan dan ketentuan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita jadikan di bulan Rabiul Awal ini memupuk diri kita menjadi insan-insan yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi bekal apa yang kita peroleh selama kita di dunia. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat ya qadiyal haja. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ansur fil mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ihtina fi qalbin salim. Allahumma balighna fihi ma fi kulli amri. Allahumma ya Allah irhamna ma ihtana fi qalbi. Allahumma syaqaqna fi ilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah ya'murukum bil adli wal ihsani wal birri ya'idukum tadhakkarun inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabiyyina fil amri.